Alarm di ponselku berbunyi nyaring. Tapi anehnya kali ini aku tidak langsung menekannya seperti biasa. Matahari baru saja menyelinap lewat celah jendela. Dan entah kenapa pagi ini terasa berbeda. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa kantuk yang menerjang akibat belajar semalaman. Hanya semangat aneh yang membuatku langsung bangun dari kasur. "Classmate, akhirnya!" seruku sambil melompat kecil di kamar. Di meja belajar, buku-buku ulangan masih berserakan. Tapi aku biarkan saja. Hari ini bukan waktunya memikirkan nilai matematika yang bikin pusing. Aku menarik kaos olahraga dari lemari, memakainya cepat-cepat, lalu menatap bayanganku di cermin. "Pemain andalan kelas 8G siap bertanding," kataku pada diri sendiri dengan gaya seperti komentator bola. Dari dapur, aroma nasi goreng buatan mama tercium. "Wah, semangat banget. Biasanya bangun aja susah," kata mama sambil tersenyum. Aku cuma nyengir. Ya, siapa yang gak semangat? Setelah seminggu diserbu soal ujian, hari ini waktunya bersenang-senang. Setelah menyelesaikan sarapanku, kutemui mama yang ada di dapur. "Ma, aku izin berangkat," kataku sambil menyalin tangannya. "Hati-hati ya, Nak," katanya disertai dengan senyum. Aku berlari keluar rumah dengan tas di punggung dan bola voli di tangan. Udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Seolah-olah ikut merayakan kebebasan setelah minggu penuh hafalan dan hitungan. Begitu aku sampai di sekolah, suasananya sudah ramai. Di kejauhan aku melihat ada beberapa anggota OSIS yang mempersiapkan lapangan perlombaan dan ada yang mempersiapkan tali panjang di lapangan bertanah dekat kelasku. Aku melangkah ke kelas sambil menenteng bola voli yang entah kenapa masih kubawa. Padahal lomba hari ini tarik tambang. Biar kelihatan atletik, pikirku. Begitu membuka pintu kelas, aku langsung disambut dengan teriakan heboh. "Woi Zay!" teriak Sartika, temanku yang suaranya paling keras di kelas. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan muka seriusnya. "Ngapain lagi nih anak?" pikirku dengan kebingungan. Masih dengan menatapku dan menyipit-nyipit matanya, ia akhirnya membuka suara. "Ngapain kamu bawa bola voli, kocak?" katanya dengan tertawa keras dan menunjukku dan bola voli bergantian. Dengan muka sokku dan senyum percaya diri, "Keren gak? Biar kelihatan atletik gitu," jawabku. "Enggak, malah kelihatan kayak orang aneh," jawabnya kembali. Kami pun tertawa keras. Di sudut kelas, Al sudah duduk santai di kursinya, berbicara dengan Sadli. Mereka adalah anak paling ramai di kelas. Suaranya bisa ngalahin toa masjid. "Tenang, aku udah latihan angkat galon di rumah, Li. Pasti bakal menang ini," katanya sambil memamerkan ototnya, yang sebenarnya nggak ada. Tak lama kemudian, pintu kelas mendadak terbuka keras. Muncullah Kevin, teman kami yang selalu datang paling akhir. Dengan wajah sok serius, dia berdehem dan langsung bersuara lantang. "Indonesia negara hukum. Assalamualaikum." Seluruh kelas langsung terdiam hening. Krik, krik, krik. "Vin, pantunmu makin hari makin absurd," kataku sambil tertawa sampai menepuk meja. Dan seisi kelas ikut tertawa. Kevin cuma nyengir sambil menggaruk tengkuknya. Kami semua masih tertawa waktu bel berbunyi. Tanda kelas meet resmi dimulai. Di luar, panitia OSIS sudah memanggil peserta lomba tarik tambang pertama. Dan tentu saja, nama kelas kami, 8G, langsung disebut. Seketika suasana kelas berubah heboh. Para cowok langsung buru-buru bersiap ke lapangan, diikuti dengan teriakan Ripki yang menyemangati yang lainnya. Aku dan teman-teman kelas lainnya berjalan ke lapangan untuk jadi tim supporter. Kami berdiri di tepi lapangan sambil berteriak menyemangati kelas kami, sementara cowok-cowok dari kelas kami bersiap di garis. Al berteriak, "Kita harus menang demi kehormatan 8G." Peluit ditiup, tambang ditarik. Wajah-wajah berubah tegang, antara semangat dan kesakitan. Beberapa detik kemudian terdengar suara "Giar!" karena salah satu anak terjatuh ke tanah, membuat semua penonton tertawa kencang, termasuk aku. Pertandingan tarik tambang kelas kami dengan lawan semakin memanas. Suara-sorakan dari seluruh penjuru lapangan membuat suasana seperti final turnamen nasional. Padahal hadiahnya cuma snack momogi sekotak. Roger di posisi paling depan sudah merah padam seperti kepiting rebus. "Tarik, tarik, jangan kasih kendor," teriaknya.
Namun, dari tengah barisan, ada satu orang yang dari tadi tingkahnya mencurigakan. Rohim. Ia adalah cowok paling iseng di kelas. Terkenal ahli bikin kelas heboh hanya dengan satu aksi random. Saat tali makin tegang dan kedua kelas sama-sama berjuang, tiba-tiba Rohim melepaskan pegangan tali dan melompat ke depan, dan berdiri tepat di hadapan barisan lawan dengan pose tangan bersedekap. Itu Rohim ngapain? Bisikku ke Ira. Ira sudah terjungkal dari tawa. Biasalah, tukang pamer, katanya. Dengan muka sombongnya, Rohim mendekati garis lawan sambil berkata, "Ayo tarik yang bener dong, aku balik dulu ya, kasihan kalau kalian kecapean duluan." Kelas lawan yang sedang keringetan langsung melongo. Beberapa malah hampir terpeleset karena mendadak kehilangan tekanan lawan. Satu lapangan meledak oleh tawa. Bahkan panitia OSIS yang jadi wasit sampai menunduk untuk menahan ngakak. Setelah puas mengejek, Rohim berbalik kembali ke posisinya. Ia kembali menggenggam tali dengan dramatis, seolah-olah sedang memegang pedang sakti. "Alright boys, saatnya kita menang." Al langsung memelototinya. "Tadi ngapain?" "Taktik psikologis," jawab Rohim dengan santai. Dengan kekuatan penuh, mereka dengan mudah mengalahkan tim lawan. Kemenangan kelas kami langsung jadi bahan gosip satu lapangan. Baru selesai bertanding, tim kami sudah dikerubungi anak-anak kelas lain yang ingin tahu bagaimana jurus intimidasi Rohim bisa bekerja sempurna. Setelah itu, kami melewati lagi beberapa pertandingan melawan kelas-kelas lain. Ada yang seru, ada yang absurd, dan ada yang bikin aku hampir tersedak air minum karena tertawa. Pertandingan kedua, kami menang karena lawan kehilangan keseimbangan gara-gara salah satu anaknya terpeleset kulit pisang. Iya, kulit pisang beneran. Pertandingan ketiga, 8 game menang karena Rohim tiba-tiba berteriak. Nariknya kayak narik utang yang gak mau bayar. Sehingga satu tim lawan kaget, terus melepaskan tali. Pertandingan keempat, kami menang karena Al entah kenapa bernapas seperti banteng maraton, membuat lawan takut sendiri. Sampai akhirnya, sampailah kami di titik penting, babak final. Lawan kami, kelas 9A, kelas yang terkenal kompak dan diisi oleh orang-orang yang berbadan besar. Serta mereka juga terkenal kuat karena setengah anggotanya rutin bantu orang tua ngangkat galon di rumah. "Wah, tamat kita," gumam Ira sambil menaruh tangan di dada. Di sebelahku, ada satu orang yang dari tadi paling kalem. Chelsea, anak paling cuek di kelas. Wajahnya selalu datar seperti papan tulis. Ekspresinya benar-benar tidak berubah dari tadi pagi. Bahkan saat 8 game menang 3 kali berturut-turut pun. Dia cuma mengangguk pelan. Chelsea menatap lapangan final, lalu berkata dengan tenangnya, "Kalau kalah, kita pura-pura lupa pernah ikut classmate aja." Nada suaranya datar, tapi entah kenapa satu kelas langsung tertawa sampai membungkuk. Lalu, muncul seseorang yang membuat suasana berubah lebih heboh. Yosua, cowok tampan kelas 8G yang selalu bikin geger tiap datang. Rambut rapi, tinggi, dan entah kenapa selalu terlihat seperti pemeran utama drama sekolah. Begitu dia datang, para penonton langsung teriak, "Yosua, gantengnya beuh! Ayo Yosua, aku rela jadi kipas anginmu. Yosua, tetap sini dong." Yosua cuma senyum sambil mengusap rambutnya, yang gak perlu diusap sebenarnya. Aku sambil mendesah panjang berkata, "Astaga, aku butuh kacamata hitam. Cahaya ketampanan Yosua terlalu kuat." Chelsea di sebelahku menimpali. "Biasa aja, cuma manusia." Kami semua langsung ngakak lagi. Setelah briefing kecil, tim 8G mulai masuk ke arena final. Di depan mereka, 9A sudah berdiri dengan gaya mirip tim nasional. Serius, lengkap dengan pemanasan serentak dan teriakan meraung mereka. Para supporter semakin ribut. Penonton 8A, 8C, 9B, bahkan kelas 7 ikut menonton. Aku dan teman-teman sekelas lainnya berdiri paling depan. "Ayo 8G, ini final, kita harus menang!" teriak Sartika. Dan dijawab oleh teriakan semangat yang lainnya. Pertandingan final dimulai. Ketika peluit ditiup, suasana jadi hening sesaat. Tali mulai tegang, semua wajah berubah serius. Yosua berada di posisi tengah, posisi paling terlihat. Setiap kali dia narik tali, penonton di belakang histeris. "Aduh, dia kece banget nariknya. Go Yosua, tarik hatiku juga please."
Chelsea hanya melirik penonton dan menggumam. Fokus, itu lomba tarik tambang, bukan kontes tarik perhatian. Sumpah, kalimat itu bikin aku tertawa sampai harus memegangi lutut. 9A mulai unggul beberapa sentimeter. Roger panik. Al mulai teriak, "Ayo semua, kencengin!" Dan seperti ada energi baru, tim 8G menarik dengan kompak. Terutama Yosua yang entah kenapa kelihatan makin bersinar. Atau mungkin itu cuma efek teriakannya para fans. Termasuk aku sih. Bruk! Salah satu anggota tim 8G yang berada di posisi belakang terjatuh dan terseret di tanah. Sehingga pertahanan 8G melemah dan kedudukan tali berpihak ke kelas 9A. Tim 8G mulai tegang dan terlihat panik akan situasi tersebut. Lalu tiba-tiba suara Roger meledak dengan keras. "Woi, semangat! Ini bukan waktunya panik! Jangan menyerah! Tarik!" Seketika semangat 8G naik disertai dengan teriakan membara. Anak yang terjatuh berusaha bangkit dengan tertatih-tatih dan ikut berteriak ketika telah bangkit. Tali perlahan bergerak balik. Anak-anak 9A kaget. Tali bergerak perlahan, sedikit lagi. Lawan mulai lelah dan bruk! Garis kemenangan terlewati. 8G menang. Lapangan berubah jadi pesta mini. Sartika langsung lompat-lompat. Ira tepuk tangan sambil tertawa pelan. Chelsea cuma bilang, menang. Oke, boleh pulang dengan tenang. Dengan ekspresi tetap datar. Sementara itu, Rohim berjalan berkeliling sambil bilang, "Tanpa aku, mungkin mereka masih narik sampai besok." Aku menatap teman-temanku satu persatu, tertawa atas kemenangan kami, saling mengobrol kecil tentang kemenangan tersebut. Dan di antara keributan kecil itu, ada rasa hangat yang mengalir. Kami bukan kelas paling pintar, bukan kelas paling rapi, bukan kelas paling disiplin. Tapi untuk hari ini, kami adalah kelas paling kompak, paling kocak, paling penuh kejutan, paling 8G. Aku tersenyum kecil. Hari ini bukan hanya tentang menang tarik tambang, tapi tentang tawa-tawa yang muncul tanpa direncanakan. Tentang teman-teman aneh, tapi menyenangkan. Tentang momen kecil yang terasa besar saat dikenang nanti. Dan mungkin, ketika sudah lulus nanti, kami akan ingat hari ini bukan karena kemenangannya, tapi karena pantun absurd Kevin, komentar sarkas Chelsea, gaya pamer Rohim, dan ketampanan Yosua yang buat anak kelas lain terpesona. Itu semua membuat hari ini sempurna dengan kenangan yang tak mungkin terlupakan dan terulang kembali.